Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Mahasiswa Universitas Andalas unjuk rasa, tuntut pengadilan proses cepat sidang korupsi dana kegiatan kemahasiswaan. Uang tali asi tak dibayarkan, puluhan mantan buruh Koperbam Teluk Bayur mengadu ke DPRD Sumbar. Tingkat kunjungan wisata di Bukit Tinggi menurun akibat bencana. Tunggu pembukaan. Tingkat kunjungan wisata ke Bukit Tinggi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal itu terjadi karena banyaknya bencana alam yang terjadi di sekitar Bukit Tinggi, seperti erupsi Gunung Api Marapi, banjir bandang, hingga putusnya jalan lintas provinsi di Lembah Anai. Mengantisipasi hal itu, Dinas Pariwisata melakukan berbagai inovasi dan terobosan untuk meningkatkan daya tarik bagi wisatawan. Tidak hanya membenahi fasilitas di objek wisata umum dan objek wisata berbayar, Dispar juga mengembangkan potensi wisata di kelurahan. Saat ini, telah berkembang potensi wisata di 8 kelurahan dari 24 kelurahan yang ada di Bukit Tinggi. Sedang menggenjot kembali bekerjasama dengan seluruh pihak yang biasanya kita kenal sebagai pentaholik pariwisata, yaitu para PHRI, para akademisi, media, jurnalis, dan seluruhnya. Kita menggenjot bagaimana Bukit Tinggi ini kembali bisa hidup pariwisatanya, dan alhamdulillah dua bulan ini kita melihat memang pergerakannya ke arah yang lebih bagus. Bisa kita lihat dari kunjungan ke objek wisata berbayar yang dikelola pemerintah. Karena kita sama-sama melihat bagaimana panorama baru, ada Tabiang Baraso, ada destinasi baru di kelurahan-kelurahan di salah satu kelurahan Dangcakia. Pariwisata berbayar menjadi salah satu penyumbang pendapatan asli daerah terbesar di Bukit Tinggi. Hingga akhir Oktober ini, pendapatan retribusi dari 2 objek wisata berbayar, Taman Panorama Lubang Jepang dan Taman Marga Satwa Budaya Kinantan, mencapai lebih dari 14 miliar rupiah. Sebelumnya, 2 objek wisata berbayar itu menyumbang pendapatan asli daerah sebesar 22,7 miliar rupiah selama tahun 2023. Turunnya jumlah kunjungan wisatawan ke Bukit Tinggi harus menjadi perhatian serius bagi pemangku kepentingan. Pasalnya, daerah lain di Sumatera Barat mempunyai objek wisata baru yang berkembang dengan pesat. Sedangkan di Bukit Tinggi, objek wisatanya justru tak bertambah secara signifikan. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Hendak bertransaksi dengan polisi yang menyamar, seorang pengedar sabu-sabu ditangkap Satres Narkoba Polresta Padang di daerah Pasar Baru, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Andes langsung dibekuk polisi yang telah mengepung lokasi tempat transaksi itu berlangsung. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita 1 paket sabu-sabu ukuran sedang. Setelah diinterogasi petugas, pelaku mengakui ada barang bukti lain yang disimpan di rumahnya. Tak menunggu lama, pelaku dibawa ke rumahnya dan dilakukan penggeledahan. Petugas kembali menemukan 2 paket sabu-sabu ukuran sedang yang disimpan dalam kotak rokok di atas plafon kamarnya. Bukan undercover by pembelian terselubung. Jadi dijanjikan oleh tersangka dengan anggota kami yang menyamar sebagai pembeli di suatu tempat. Setelah disepakati, tim langsung mengamankan terduga pelaku dengan barang bukti ada 1 paket narkotika jenis sabu. Interogasi dari pengakuan tersangka bahwa tersangka masih menyimpan barang bukti di rumah. Selanjutnya tim langsung bergerak dengan cepat menuju rumah pelaku. Setelah tak ada lagi barang bukti, pelaku langsung dibawa petugas ke Mapolresta Padang. Pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Alfi melaporkan dari Padang. Sulitnya akses jalan dan jembatan menuju Jorong Tombang. Nagari Sinur warga Tombang berinisiatif mengumpulkan uang sendiri untuk memperbaiki jembatan dan jalan menuju kampung mereka. Tidak tanggung-tanggung, dana yang terkumpul dari iuran kas kampung rupiah. Uang itu digunakan untuk perbaikan 2 jembatan. Sebelumnya, jembatan menuju kampung mereka hanya bisa dilewati sepeda motor. Sedangkan namun, jika air sungai besar, mobil tidak bisa melewatinya. Maka mobil pun akan hanyut terbawa arus. Kini, sebuah jembatan telah namun masih ada 1 jembatan lagi yang rusak dan 1 jembatan masih belum ada. Sehingga sebelumnya, jembatan menuju Jorong Tombang sudah masuk dalam program prioritas APBD Pasaman Barat tahun 2020. Anggaran itu dialihkan untuk penanganan COVID. Pada APBD setelah itu, perbaikan jembatan justru dengan dana swadaya. Lewat jalan lintas dari air itu. Kalau ini jembatannya dari mana ini, Bang? Dananya, Bang? Dananya dari swadaya masyarakat Tombang, Bang. Jadi masyarakat iuran itu, Bang. Itu gimana, Bang? Iya. Jalan umum untuk mencor jalan-jalan yang berlubang, untuk memperbaiki Rembang Kecamatan menjadi prioritas pertama, tetapi mungkin karena berhalangan dengan COVID-19 beberapa tahun setelah itu sampai tahun 2022-2023 belum adanya pembangunan tertunda. Untuk menuju Jorong Tombang, menempuh sekitar 17 km dari sejatinya, program yang telah menjadi prioritas tak bisa dihilangkan begitu saja. Untuk kegiatan yang lebih penting, namun setelah kasus COVID-19 tuntas, pemerintah harus kembali menepati janjinya. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.